Ini biasanya omongan saya kan direkam di Inayah, langsung perdengarkan melalui radio, nanti juga suka disidikan kan. Tanpa edit lagi itu CD-nya. Udah segalanya, ngomong apapun naik. Mohon maaf kalau ada yang salah, perbaiki saja oleh Bapak. Karena kita tidak meminta apapun. Ya. Pak Jejen, kok begitu? Khidmah, titik. Ya. Jangan berpikir, waduh, kalau Pak Jejen CD-nya laku sekian berarti pantas ganti mobil. Enggak, Pak. Tidak, itu kami serahkan sepenuhnya kepada yang berwenang di sini. Tidak ada. Maksud saya bicara begitu adalah perlu diketahui. Jadi omongan saya katakan apa tadi? Kita ini gudang salah. Dulu sebelum dibimbing oleh pengarsaabah, saya paling pinter. Semua dalil-dalil Quran hadis yang kira-kira jurusan neraka, pasti saya tunjukkan pada orang lain. Tah, tukang jinah tah, lebokeun jahanam tah. Korupsi sia, hakan sakor. Dulu bretok. Setelah belajar dibimbing oleh pengarsaabah, siapa calon neraka? Saya. Hadirin, ingin ke surga, ingin ke neraka? Calon surga apa calon neraka? Masih banyak yang keberatan. Nggak apa-apa. Ini pendidikan kok. Yang sedang ngomong ini kira-kira pengen ke surga apa pengen ke neraka? Calon surga apa calon neraka? Hah? Surga? Neraka? Yang nyebut Pak Jejen calon surga karena tahu kalau Pak Jejen disebut calon neraka marah. Supaya tidak marah sebut saja calon atau harapan ya. Saya paham lah insya Allah. Ketebak. Justru sebenarnya saya ini harus mengaku calon neraka. Ilahilas. Stop. Jangan dulu dilanjutkan. Wong gak ngerti maknanya. Nun Gusti abdi teu pantes asuka. Wahai Tuhanku, saya tidak layak masuk ke. Mungkin kata malaikat, memang nage siapa calon neraka. Mungkin. Ayo atuh maneh kudu ka neraka wala aqwa ala naril jahimi. Memang saya calon neraka kalau melihat data dan catatan, saya calon neraka tapi saya enggak sanggup. Mungkin kata malaikat ngalieureun cenah. Bukan ngalieureun. Kalau melihat dosa saya calon neraka tapi saya tidak sanggup. Mending keneh jelema ayeuna ngaku calon neraka, banyak tobat meningkat ibadah lalu tidak jadi ke neraka. Daripada orang sekarang nepuk dada ngaku paling ke sorga, tidak meningkatkan tobat dan ibadah, di akhirat tidak jadi ke sorga. Mau pilih mana silahkan, up to you. Disusun oleh Al-Alim. Sebuah kumpulan tarekat layak diwaspadai, dicurigai kalau yang memimpinnya bodoh. Kok Pak Jejen tahu? Di satu pihak saya sebagai murid Suryalaya, di lain pihak saya sebagai Rois Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang menaungi kurang lebih 46 tarikat di Jawa Barat. Jadi kita bukan memusuhi yang lain, bukan, jangan. Dari mana sumbernya memusuhi? Ditambah tidak ada bisi aya batur nyukal torekat. Carekan kumaneh. Enggak ada.
Akur jeung batur-batur tapi ulah campur laur. Ulah ngewa ka ulah manu, ulah nyalahkeun. Pan dibaca wae. Ya. Hati-hati lidah kita suka gatal, pengen nyentil orang lain. Melanggar tambe. Pengarsa Abah tidak bertanggung jawab pada orang yang melanggar tambe. Jangan. Bahkan wujudkan suasana jam'iyah atau jamaah tarekat lain memerlukan bimbingan kita. Agak berat mungkin saudara untuk bicara begini. Ya, orang lain memerlukan bimbingan kita. Saya di Singapura bedah Sirul Asrar dihadiri oleh beberapa jamaah thariqah dari thariqah lain. Mereka berkomentar, alhamdulillah, untung ada Suryalaya. Kalau tidak ada Suryalaya, saya nggak paham itu tuh Sirul Asrar. Ya, tetapi ukur kemampuan diri. Jangan sampai terkontaminasi diri kita. Nah, di Cibaregbeg, Tarekat Rifaiyah, setiap halnya pasti yang ceramah saya. Mereka tahu bahwa saya murid Suryalaya. Bahkan mereka mendapatkan bimbingan. Karena kebetulan, nah ini ya ngomong kebetulan nggak boleh lagi, kurang pas. Karena keadaannya kurang memahami referensi, maka bahsul kitabnya oleh kita. Jempling bangun embung euy. Kade ulah. Ya, di sini perlu kelegowan, kebesaran jiwa. Disitulah agungnya pengarsa Abah. Pernahkah Anda mendengar pengarsa Abah menyalahkan orang lain? Tidak pernah dan tidak akan. Tidak akan. Bahkan husnuzan bahwa orang lain lebih daripada kita. Kejadian di Riau. Sudah saya sampaikan dulu, bahkan ada di CD-nya. Di depan Pak Gubernur. Saya bertemu dengan tarekat lain. Yang mungkin karena sudah lama nggak senang ke Suryalaya. Begitu saya sebutkan saya dari Suryalaya. Tarekat apa itu? Tarekat yang nggak ada suluknya itu. Gatal juga pengersaan lidah saya. Udah saya taker lah penampilan kayak begini, ilmunya paling secuil. Gua gasak, mampus lu. Dalam hati gatal. Tapi ingat, saya colek-colekan dengan Pak Wahbi. Tambah. Diam aja. Alhamdulillah kami bisa menahan diri. Kalau ada orang mengatakan, mana suluknya? Yang disebutkan suluk di Suryalaya, tiap detik juga suluk. Dikir hopi itu suluk, dikir jahar juga suluk. Khotaman manakibat itu suluknya. Suluk itu salaka itu melakukan perjalanan. Dan dengan hormat, setahu saya tidak membanding-bandingkan untuk merendahkan yang lain. Setahu saya yang paling dinamis adalah Suryalaya. Kenapa? Karena pembinaan hariannya jalan. Pembinaan mingguannya, pembinaan bulanannya jalan. Ada sistemnya begitu. Di sini kelebihannya. Saya tahu ada tarekat lain yang kumpul muridnya paling setahun sekali. Dilepas saja. Kalau di sini dikendalikan, dibimbing penuh. Itu yang pertama. Dipimpin oleh alim, pengarsa Abah, memahami Al-Quran 30 juzuk. Bukan hanya paham 2-3 ayat, 10-20 ayat, 100-200 ayat. 30 juzuk beliau pahami. Hadis-hadis beliau pahami. Bukan 1-2 hadis. Bukan 10-20 hadis. Ratusan ribuan hadis beliau paham. Beliau menguasai ilmu tauhid. Aqidah. Beliau menguasai ilmu fikih. Beliau menguasai ilmu tasawuf. Beliau menguasai nahu. Tata bahasa. Sorob. Konstruksi bahasa. Ma'ani. Bayan dal badi.
ilmu sastra dan lain-lain. Beliau alim. Ya. Jadi nyusun kitab ini kalau tidak berbekal ilmu-ilmu yang tadi tidak akan terwujud. Alhamdulillah. Juga sufi. Banyak alim yang bukan sufi. Apa sufi? Sufi adalah orang yang memahami ilmu tasawuf dan mengamalkan. Kalau orang ahli ilmu tasawuf tapi tidak mengamalkan, bukan sufi, disebutnya ahli ilmu tasawuf. Kalau seperti masakan, ahli resep. Bu, bisa resep? Bisa. Resep sop? Bisa. Semur? Bisa. Bistik? Bisa. Apalagi? Renang? Bisa. Ibu pernah masak? Oh, masak sih nggak pernah. Jadi kumaha tuh hari hayang daang ngegel katelnya. Katelnya yang dimakan. Ya. Begitu. Sufi. Paham sekarang sufi? Banyak orang ngomong-ngomong sufi tapi nggak tahu apa itu sufi. Tuh dia sufi, lihat jubahnya. Oh, jubah mah bukan patokan sufi, Pak. Bukan. Siapapun boleh. Bapak punya uang beli jubah dipakai, apa langsung jadi sufi? Pakai baju kayak bajunya sufi mungkin boleh begitu. Jadi kenapa Suryalaya tidak menganjurkan uniform? Tidak menganjurkan jubah tertentu apa hitam, apa ungu, abu-abu. Enggak. Ya begini-begini aja. Borelang boleh. Batik boleh. Saya datang ke sini, saya sudah jadi murid tasawuf di perguruan lain. Doktrinnya harus atau dilarang memakai baju-baju yang mahal. Maka saya datang ke sini tahun 90 pakai baju sudah ada robeknya, kain juga bolong-bolong, dah buki udud ongkoh deh. Tambahan senal juga sudah copot. Dan tidak merasa malu karena memang doktrinnya begitu. Wong saya belajar jadi sufi. Di bawah pohon pinggir Citanui situ saya sedang berjalan, beliau nyusul saya. Assalamualaikum. Jangan jajan. Oh, Akang ya, ada apa Kang? Ada amanat dari pengesabah. Apa katanya? Bajunya enggak usah tasawuf. Kalbunya aja. Jadi saya diingatkan bahwa tasawuf bukan terletak pada pakaian. Silakan kalau punya, mau pakai yang jelek ya silakan, mau pakai yang bagus ya silakan. Tidak diharuskan tasawuf harus pakai baju jelek. Nah, pulang ke rumah, tidak ke rumah dulu, mampir ke toko. Langsung ngukur, bikin safari 2, jas 2. Bulan depan datang sudah pakai safari. Ketemu pengasabah mengatakan, "Tah itu cara pejabat." Sekarang saya pakai baju mahal. ini perantaranya ini. Jangan ada pikiran-pikiran Persi, jajan Persi gaos. Nggak ada. Kasihan saya kalau melihat orang yang memikir, jadi kata jangan gaos begini, kata jangan jajan begini, gimana? Ya mau pakainya yang mana gitu aja. Ya. Nggak ada. Perbedaan bisa ada karena beda lapangan. Saya mau nembak kancil. Pengersa ajengan gaos mau nembak banteng. Kira-kira pelurunya sama apa enggak? Ini kata ajengan gaos harusnya pakai mimis. Kata ajengan jejen mesti pakai bedil meriam. Ini gimana? Ya terserah. Kejadiannya bagaimana gitu. Nah, supaya jalan enggak? Ya. Insya Allah tidak ada. Sama dengan yang lain juga dengan yang lain, bukan hanya dengan beliau saja. Tapi kan
yang jam terbang pembinaannya sering, ya kami dengan beliau juga. Tidak ada, Pak. Tergantung situasi. Karena guru kita lautan tanpa tepi, kearifan kebijaksanaannya tanpa batas. Alim. Sufi. Paham sekarang kalimat sufi? Tidak setiap alim sufi. Tidak setiap sufi alim. Boleh jadi orang sufi kurang alim. Boleh jadi orang alim tidak sufi. Kaqaulina li alimin zi ghaflah azikru miftahul libabil hadrah. Kami mengatakan kata Syekh Abdurrahman Akhdari, ada orang alim tapi tukang lupa pada Allah. Kiai eling, sadar. Dikir kiai, dikir. Pepatah dikir ke dewek. Pandai ke dikir bieu. Dikir lidah belum tentu dikir kalbu. Dikir lidah dan kalbu belum tentu dikirnya tembus pada sirri. Zikir. Plus mursyid. Tidak setiap sufi itu mursyid. Tidak setiap sufi itu. Ada orang sufi tasawuf akhlak untuk dia sudah sangat bagus. Tapi tidak diberi wewenang untuk membawa orang lain. Sama dengan Nabi dan Rasul. Rasul diberi wahyu untuk dirinya dan diperintahkan dakwah. Membawa orang. Kalau Nabi diberi wahyu untuk dirinya tidak diperintahkan bawa yang lain. Begitupun guru kita. Ya sufi, ya mursyid.